warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat bapak-bapak, jangan banyaknya bapak-bapak. Ulang sekali lagi, terus. Yang semangat, yang kompak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu jawab salam saya yang kompak dan semangat, saya doakan pulang dari sini rezekinya Allah tambahkan. Tapi kalau ibu-ibu Pak tidak semangat, tidak kompak jawab salam itu, saya doakan mudah-mudahan suaminya nikah lagi. Jangan apa-apa. Yang kompak, yang semangat tuh. Anak-anakku yang kompak, yang semangat, biar ceramahnya juga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat ibu-ibu Pak. Sakit bodoh ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-latiful khabir wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah al-bashir wan nadhir was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil masir. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anakku yang hafal surat Al-Qadr, ya sama-sama kita baca biar dapat pahala. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sadaqallahul azim. Paham kan anak-anak soleh ya? Emang benar-benar luar biasa anak-anak sini ya Pak ya. Hafal ya Pak. Coba ibu-ibu sambung ayatnya Bu, biar dapat pahala Bu ya. Coba ibu-ibu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu Pak. Semangatnya. Apa ibu-ibu? Kita sekarang cukup bapak-bapak Pak. Cukup bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Mana salah buat? Jangan memang lagi Pak. Aku bilang 6 buat. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram, Al-Mukarram yang sahabat-sahabat kita hormati dan kita muliakan, para alim ulama, para tuan guru, para ustaz dan ustazah, para sesepuh kita, orang tua kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, tuan guru kita, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah tambahkan imannya, amin. Allah tambahkan istiqomahnya, amin. Amin ya rabbal. Sama-sama kita hormati
aparatur pemerintah, Bapak Presiden atau yang mewakili, ada Bapak Presiden? Ada. Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Camat, ada Pak Camat? Atau yang mewakili, Bapak Kades, ada Pak Kades? Ada. Tak duduk Bapak Kades ada. Bahasa Ibu becek. Bagainya. Bapak Kades kita yang kita hormati, kita doakan mudah-mudahan Bapak Kades dan Ustaz beserta jajarannya, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin. Amin ya Rabbal. Dan saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh baju, tokoh celana, ada baik yang punya tokoh maupun yang tidak punya tokoh. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal. Anak-anakku, ingat, orang yang duduk di majelis ilmu, duduk di rumahnya Allah ini adalah nikmat yang sangat besar. Kita ketahui bahwa ya dunia ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dunya mal'unatun mal'unun. Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat dan terlaknat semualah apa yang ada di dunia itu. Tapi ada orang yang tidak terlaknat, Pak. Ada orang yang tidak terlaknat, Bu. Siapa itu? Inna zikrullah. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah. Wa ma walahu, dan orang yang taat kepada Allah. Wa alimun aw muta'alim, dan orang yang alim dan orang yang menuntut ilmu. Sekarang kita duduk di sini berzikir, taat kepada Allah, sedang menuntut ilmu, maka kita termasuk orang yang tidak dilaknat di dunia ini. Alhamdulillah. Rugi sekali setahun kita mengadakan acara nuzul Quran, betul Pak? Betul Bu? Nah, kalau tidak datang juga rugi kita. Jangan kita sia-siakan. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Nah, pada malam hari ini saya diundang oleh pengurus Risma Masjid Nurul Iman Desa Air Bulu. Terima kasih banyak atas undangannya. Mudah-mudahan anak-anak remaja kita, pengurus Rismanya, mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin. Amin ya Rabbal. Ini malam memperingati nuzulul Quran. Betul Bu? Nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Anak-anakku, apa itu nuzulul Quran? Ada yang tahu? Nggak tahu? Perhatikan ya. Nanti siapa yang bisa jawab, yang bisa ya menjawab pertanyaan Ustadz, nanti saya kasih hadiah, ya, spesial hadiah besar. Makna daripada nuzulul Quran, nuzul itu ya dalam bahasa Arab diambil dari kata nazala yang nuzulan. Ya. Artinya apa? Artinya sesuatu yang di atas berpindah ke bawah. Sesuatu yang di atas berpindah ke bawah itu nuzul, ya. Makanya para ulama mengartikan dengan arti yang sangat mulia.
biasa yang kita dengar adalah turun, artinya apa artinya nuzul? Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Biasa kita umat muslim di Indonesia ini memperingati nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. 17 Ramadan ini. Nah, sekarang kita bahas nuzulul Quran. Ya, jadi Al-Quran itu adalah sebuah firman Allah. Jadi yang paling tinggi itu adalah Allah. Kan bahwa Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah, dari Allah Al-Quran itu turun di tempat khusus, tempat kitab. Apa namanya itu? Lauhul Mahfuz namanya. Dari Allah turun ke tempat namanya Lauhul Mahfuz. Ada di dalam Al-Quran surat apa itu? Kalau tidak salah surat Al-Burj. Fi Lauhil Mahfuz. Ya, di situ tempat khusus buat kitab, Pak. Buat firman Allah Subhanahu wa taala. Ada di situ namanya kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Ya, ada lembaran Ibrahim, kitab-kitab yang lainnya dikumpulkan di situ semua, termasuk Al-Quran. Nah, jadi tahapan yang pertama dari Allah turun ke Lauhul Mahfuz. Dan itu tidak ada yang tahu kapan turunnya. Ya, kapan turunnya, bagaimana turunnya tidak tahu. Ya. Kemudian dari Lauhul Mahfuz, setelah turun ke Lauhul Mahfuz, maka Al-Quran itu turun kembali ke namanya Baitul Izzah. Namanya apa? Baitul Izzah, tempat yang mulia. Ada juga yang mengatakan tempat itu namanya Sama'ud Dunya. Sama'ud Dunya itu adalah langit yang dekat pada bumi. Itu Sama'ud Dunya. Bisa kita mengatakan Baitul Izzah. Ada juga yang mengatakan Mawadihun Nujum. Ada juga. Ini sama saja, Pak, semuanya. Baitul Izzah, Mawadihun Nujum, ada Sama'ud Dunya, sama saja. Jadi dari Lauhul Mahfuz Al-Quran itu ya 30 juz itu dari suratul Fatihah sampai suratul Nas. Nah, itu turun keseluruhannya Al-Quran itu sampai ke Sama'ud Dunya atau Baitul Izzah. Itu secara keseluruhan. Nah, yang turun inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Qadr itu, bahwa Al-Quran itu diturunkan ya pada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang disitulah namanya Inna anzalnahu fi lailatil. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu dengan satu malam. Ayat ini yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran itu yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, atau Sama'ud Dunya. Nah, yang kita peringati sekarang 17 Ramadan ini, yang mana turunnya, ya? Yang turunnya Al-Quran 17 Ramadan ini yang kita peringati adalah yaitu dari Sama'ud Dunya atau Baitul Izzah itu turun ke bumi, yaitu turun kepada Rasulullah. Nah, itu yang kita peringati, dan ini banyak penelitian para ulama. Ya, ada yang mengatakan malam 24 Ramadan. Yang jelas kita di Indonesia memperingatinya kebanyakan 17 Ramadan. Semuanya benar. Nah, jadi turunnya dari Baitul Izzah ke bumi itu dengan cara bertahap, bukan keseluruhan.
Bukan 30 juz itu turun langsung ke Nabi Muhammad, tidak. Turunnya secara bertahap. Apa surat yang pertama turun? Yang pertama apa, anak-anak soleh? Surat yang pertama kali turun apa? Siapa yang bisa turun tangan? Ayo, apa yang pertama? Hah? Al-Fatihah. Suratul Alaq, ya, yaitu suratul Alaq. Apa itu bunyinya? Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Siapa yang hafal dari 1 sampai 5? Siapa yang hafal? Yang hafal di sini kasih hadiah. Ayo sini. Ayo, mau hadiah enggak? Sini. Ayo. Ini obatin. Iya, lagi hadiah. Mau tak tempo. Iyo. Jadi suratul Alaq ayat 1 sampai 5 itu surat yang pertama kali itu. Tempatnya di mana? Di Gua Hira. Itu para ulama mengatakan turunnya itu pada tanggal 17, ada yang mengatakan 15 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan. Nah, itu secara apa itu singkat daripada peringatan nuzul Quran ini. Tapi pada intinya kita memperingati nuzul Quran ini adalah bagaimana caranya kita ya menjadikan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita, Pak. Karena Al-Quran itu Allah turunkan ada untuk apa? Untuk hudalil nas, petunjuk bagi manusia. Tentunya kalau Allah jadikan petunjuk bagi kita, maka kita sebagai umat muslim, ya, sebagai umatnya Rasulullah SAW, maka patut kita ya bertanggung jawab terhadap Al-Quran. Apa tanggung jawab kita terhadap Al-Quran? Ya, singkat saja, karena setelah ini kita ada acara lagi, acara adab atau kelamaan. Ya. Yang pertama, tanggung jawab kita terhadap Al-Quran apa itu? Yaitu belajar Al-Quran. Ini anak-anakku sedang belajar Al-Quran, betul? Ini masih ikhlas semua ini? Sudah Al-Quran? Alhamdulillah, mantap. Ya. Dan orang-orang yang belajar Al-Quran ini, itulah orang yang mulia, orang yang baik. Jadi belajar Al-Quran ini bukan melihat waktu kecil saja, Pak. Ya. Kapanpun kita tetap belajar Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu tidak pernah habis-habisnya, Pak. Dari kecil kita belajar sampai kita meninggal dunia, ilmu Al-Quran tidak akan selesai kita mempelajari. Makanya kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu yang pertama, belajar, Pak. Jangan sampai kita kalah sama anak-anak kita nih, Pak. Ya. Ini kadang ada juga pernah terjadi, Pak. Lagi hujan lebat, hujan khas kecil kan. Tapasulah keluar ko yung sekandung tadi ko semayang ke rumah. Semayang ke rumah. Balik anak ko masih sene. Apa ko nak jadi imam ko ilmu sampai baca Al-Quran? Apa lah ko cuman kulhu telah. Akhir ko si anak ko 25 atau pasulah jadi imam. Ada pasola jadi imam ko. Kalau ko masih ingat pula apalah sedikit tadi kan. Samayang lagi jadi imam lah ko bapak ko tadi. Samayang. Takbir pertama Allahu Akbar. Bapaknya lagi sholat sama keluarga sama anak-anaknya. Ya, kata bapaknya Allahu Akbar. Baca suratul Fatihah. Setelah suratul Fatihah
kemudian yang keduanya untuk ayatnya dibacalah surat Al-Qadr. Ya, anak yang di belakang hafal Pak. Anak yang belakang hafal ini, anaknya ini hafal Quran juga. Ya, hafal anaknya, kata bapaknya yang di belakang, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul, kata bapaknya fi lailatul, kecek anak yang belakang kok lailatil, seharusnya lailatil ya, lailatil kecek anak belakang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aminah. Lanjut yang kedua, wa ma adraka ma lailatul, lailatil kecek bapak. Wa ma adraka ma lailatul qadr, kecek anak belakang lailatul. Ya, tadi itu lailatil. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ayat ketiga kok pilih salah teos memang beda aku. Kecek yang ketiga kalau ayat yang ketiga lailatul disepi jangan lupa. Lailatul qadri khair. Tapi salah. Apa sudah dibaca dulu? Lailatul qadri khair. Aduh, makanya bapak-bapak jangan sampai itu kata tidak kadang-kadang. Tiba-tiba hujan, pernah hujan, saya terawih tiba-tiba hujan lebih elok. Termasuk buye supaya masjid. Termasuk bayar rumah. Termasuk lagi mama bayi. Anak ini kau pergi sekolah itu agak bagus. Kalian ya Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama itu, yang pertama kita harus belajar Al-Quran, itu tanggung jawab kita. Belajar Al-Quran. Yang kedua, tanggung jawab kita terhadap Al-Quran apa? Tanggung jawab kita setelah kita belajar, maka memperbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Jangan pernah bosan untuk membaca Al-Quran, Pak. Jangan pernah bosan untuk membaca Al-Quran, Bu. Walaupun kita baca Al-Quran itu tidak paham artinya, walaupun kita baca Al-Quran itu masih terbata-bata, masih belum benar membaca Al-Quran, maka itu tetap menjadi nilai ibadah, Pak. Bahkan kita mendapatkan 2 pahala dikasih Allah. Ya. Pahala kita membacanya, kemudian pahala kita untuk belajar terbatang-batang membaca Al-Quran. Dan bahkan orang-orang yang membaca Al-Quran dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Untuk siapa? Syafi'al li ashabi, bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bukan itu saja, Pak, bukan mendapatkan syafaat saja bagi orang yang membaca Al-Quran. Bahkan orang yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah, akan dirindukan surga. Ibu-ibu ingin dirindukan surga? Ingin, Bu? Bapak-bapak ingin dirindukan surga? Anak-anakku ingin masuk surga? Ibu-ibu ingin dimasukkan apa dimasuk sendiri? Insya Allah ibu-ibu di sini calon surga semua, Pak. Kelihatan dari muka-mukanya, Pak, bercahaya, Pak. Karena ada lampu, Pak. Udah ada lampu, gelap lampu. Ada 4 golongan orang yang dirindukan surga, Pak. Orang yang dirindukan surga ada 4 golongan, kata Rasulullah. Yang pertama apa? Al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin. Surga itu akan merindukan 4 golongan. Yang pertama apa? Talil Quran.
orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka jangan tiap-tiap kita membaca Al-Quran, Pak. Ya, saya kasih tahu, ibadah yang paling mudah, ibadah yang paling gampang, ibadah yang paling banyak pahalanya adalah membaca Al-Quran. Satu huruf Allah balas dengan 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan, Pak. Apalagi di dalam Ramadan, itu pahalanya tidak terhitung lipat gandanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bulan Ramadan ini bulan diturunnya Al-Quran. Jangan kita sia-siakan baca Al-Quran. Besar pahalanya, Pak. Jangan takut salah, jangan baca saja. Tidak tahu bacanya mumi meo baca. Malu. Jadi kita akan dirindukan kalau kita senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Itu tanggung jawab kita terhadap Al-Quran adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, tanggung jawab kita terhadap Al-Quran apa? Yaitu mengajarkan Al-Quran. Kalau kita sudah belajar, sudah memperbanyak membaca Al-Quran, maka ajarkanlah Al-Quran itu kepada anak kita wabil khusus, keluarga kita wabil khususnya, Pak. Jangan kita kasih sama orang pahala yang banyak. Cukup ajarkan Al-Fatihah saja, Pak, kepada anak kita. Al-Fatihah yang kita ajar itu luar biasa pahalanya. Luar biasa, Pak. Kenapa? Nanti dia baca ketika sholat, itu mengalir terus pahalanya sama kita. Surat Al-Fatihah saja, gak usah banyak-banyak. Surah Al-Fatihah kita ajarkan ke anak sampai hafal. Maka dari kecil-kecilnya, yang kecil-kecil umur 1 tahun, ajarkan itu surah Al-Fatihah. Ya, ajarkan. Maka pahala itulah menjadi pahala jariah yang tak pernah putus-putusnya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan Al-Quran. Ya, bagi yang bisa paham dengan Al-Quran, ajarkan. Ya, jangan pernah mengeluh. Ya, apalagi sekarang ya, orang yang belajar Al-Quran, ya berapalah gajinya? Kita belajar pelajaran umum besar, dapat duit gurunya. Tapi belajar ngaji kecil, jangan, Bu. Padahal itulah yang berharga. Anak-anak kita yaitu bisa membaca Al-Quran. Yang ke berapa lagi tadi, Bu? Tanggung jawab kita terhadap Al-Quran berapa tadi? Harus di 3. Yang keempat, tanggung jawab kita terhadap Al-Quran adalah menghafalkan Al-Quran, tapi semampunya. Karena kenapa? Orang yang hafal Al-Quran dikatakan oleh Rasulullah SAW akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira senang nggak menjadi keluarga Allah, anak-anakku? Senang kan? Kalau jadi keluarga presiden senang? Senang. Kalau jadi keluarga gubernur senang. Apalagi keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah? Inna lillahi ahlaina minana. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Ahlul Quran, orang yang paham Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang ahli Al-Quran. Mereka lah keluarganya Allah. Maka jangan kita sia-siakan, ya. Gak usah cepat-cepat buru-buru menghafal Al-Quran, Pak. Ya, Al-Fatihah saja udah hafal, alhamdulillah. Kita besok-besok tambahkan lagi surat, ya, Qul alhamdulillah. Tambahkan terus, jangan pernah berhenti untuk menghafal Al-Quran. Yang terakhir, tanggung jawab kita terhadap Al-Quran adalah yaitu mengaplikasikan, menerapkan, menjadikan Al-Quran itu adalah pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran menyuruh kita untuk melaksanakan sholat. Al-Quran mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua, berbakti. Al-Quran menunjukkan kita, menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga.
berbuat baik. Al-Quran mengajarkan kita untuk berbanyak bersedekah. Yakini dan perintahi dan lakukan Al-Quran itu, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal. Nah itu saja, karena waktu kita singkat. Nah, ini adalah acara belum sebagai hadiah, belum lagi acara adat. Jadi singkat saja. Saya kira tadi acaranya cuma ceramah saja. Jadi bisalah kita acara sampai subuh ya Pak ya. Jadi sekarang ya kita ada acara, cukup saja. Mudah-mudahan ya kita sebagai umatnya Rasulullah SAW berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Al-Quran dengan memperingati nuzulul Quran ini, dan sering kita memperbanyak Al-Quran dan sering kita untuk menerapkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya Rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin, banyak salah dan khilaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.